Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindal Mitrawan dari program studi ilmu kelautan dengan nomor induk mahasiswa 190605653. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mitigasi bencana pesisir dan laut dan bagaimana strategi dalam memitigasi bencana dan kasus bencana yang terjadi di pesisir dan laut. Pertama-tama, bencana pesisir dan laut adalah ancaman serius bagi banyak wilayah di seluruh dunia dengan adanya perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Risiko bencana semakin meningkat. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir dan laut menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dan ekonomi dari dampak buruk yang dapat timbul. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan serta kasus-kasus bencana pesisir dan laut yang menjadi contoh penting. Yang pertama, strategi mitigasi. Satu, pemetaan risiko, di mana penting untuk melakukan pemetaan wilayah dan laut yang rentan terhadap bencana dengan mengetahui potensi risiko seperti banjir, gelombang pasang, dan erosi pantai. Untuk langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi kerentanan, yaitu pembangunan tangguh bencana. Infrastruktur pesisir dan laut harus didesain dengan mempertimbangkan risiko bencana. Dalam pengembangan proyek seperti pelabuhan, jaringan dan pertahanan pantai, atau pemilihan ekosistem, aspek berkelanjutan dan resistensi terhadap bencana harus menjadi fokus utama. Ketiga, sistem peringatan dini, di mana pendirian sistem peringatan dini yang efektif untuk memberitahu masyarakat tentang ancaman bencana pesisir dan laut yang sedang mendekat. Sistem ini harus dapat memberikan informasi real time atau berkelanjutan dan mudah untuk dimengerti agar masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang cepat. Yang keempat, pengelolaan ekosistem pesisir. Kita ketahui bahwa ekosistem pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun memiliki peran penting dalam melindungi pesisir dan bencana. Konservasi dan restorasi ekosistem ini harus menjadi prioritas untuk menjaga fungsi perlindungan yang dimiliki. Kelima, kesadaran masyarakat, di mana pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bencana pesisir dan laut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi dalam upaya mitigasi. Kampanye penyuluhan, pelatihan tanggap darurat, dan simulasi evaluasi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan tindakan yang perlu dilakukan. Untuk kasus bencana pesisir dan laut sendiri, kita ketahui bahwa di tahun 2004, tepatnya di tanggal 26 Desember, ketika di mana terjadi bencana tsunami di Samudra Hindia, di mana dalam aksi itu mitigasi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar di wilayah pesisir yang terkena dampak. Setelah peristiwa tersebut, sistem peringatan dini tsunami telah ditingkatkan secara signifikan di wilayah-wilayah terdampak. Pemetaan risiko dan bencana evaluasi juga ditingkatkan. Selain itu, upaya untuk pemulihan dan restorasi ekosistem pesisir dilakukan untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana serupa di masa depan. Dan kasus kedua sendiri, tepatnya di Amerika Serikat, di pantai timur, di tahun 2012, di bulan Oktober, badai Sandy di pantai timur, di mana mitigasi ini, badai Sandy mengakibatkan kerusakan parah di pantai timur Amerika Serikat. Pasca bencana, langkah-langkah untuk mitigasi termasuk peningkatan infrastruktur, pertahanan pantai, pembaruan peraturan bangun, dan penyediaan sistem peringatan dini yang lebih baik, di mana penduduk setempat juga mendorong untuk memperkuat rumah mereka agar lebih tahan terhadap badai dan bencana lainnya. Dan kasus ketiga, terjadi pemanasan global dan permukaan laut. Kita ketahui sendiri bahwa pemanasan global dan kenaikan laut ini merupakan ancaman jangka panjang, di mana bagi wilayah pesisir dan laut di seluruh dunia. Upaya mitigasi termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, perlindungan terumbu karang, dan pengaturan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Pemetaan wilayah rentan serta perencanaan adaptasi yang penting untuk menghadapi perubahan jangka panjang. Jadi, dari semua pembahasan ini, kesimpulannya adalah di mana mitigasi bencana pesisir dan laut melibatkan serangkaian strategi dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi risiko bencana, melindungi wilayah pesisir, dan memperkuat ketahanan masyarakat. Di mana kasus-kasus bencana seperti tsunami dan badai dan perubahan iklim menunjukkan betapa pentingnya upaya mitigasi dalam menghadapi ancaman
ancaman iklim yang semakin meningkat. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat serta melibatkan masyarakat dan dalam kesadaran dan tindakan, kita dapat meminimalisirkan dampak negatif bencana pesisir dan laut serta membangun komunitas yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Mufida dengan NIM 01 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan materi mitigasi dengan mata kuliah mitigasi bencana pesisir dan laut. Jadi yang pertama, apa itu mitigasi? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, atau peningkatan kemampuan menghadapi bencana tersebut. Nah, bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam seperti faktor manusia. Jadi bencana itu bencana itu mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memakan korban jiwa. Salah satu contoh mitigasi yang saya ambil itu ada tsunami besar yang terjadi di Jepang pada tahun 2011. Jadi upaya mitigasi yang dilakukan oleh negara Jepang itu Jepang membuat tembok besar untuk pemecah gelombang dan untuk mengurangi masuknya gelombang tsunami ke pemukiman masyarakat itu dahulu. Sekarang Jepang itu mengupgrade dengan membangun temboknya itu dibagi menjadi 2 bagian. Itu ada level 1 dan level 2. Untuk level 1 itu tsunami yang terjadi pada periode 50 sampai 150 tahun dengan ketinggian 7-10 meter. Terus yang level 2 itu periodenya lebih dari 500 meter dengan tingginya 20-30 meter. Jadi terbagi upaya mitigasinya sesuai jenis dari tsunami tersebut. Terus ada juga mitigasi lain seperti peringatan melalui ponsel, lalu upaya untuk masyarakat memahami tsunami dan mengajarkan mereka cara untuk menghindari tsunami, apa yang bisa dilakukan ketika tsunami datang. Lalu ada upaya mitigasi lain seperti membangun hutan pantai, lalu membangun konservasi dan pariwisata pantai untuk mengurangi tsunami tersebut. Terima kasih. Saya Junaidi Ansyah, mahasiswa dari mata kuliah mitigasi bencana pesisir dan laut dari program studi ilmu kelautan 2021. Saya akan bahas mengenai mitigasi bencana pesisir dan laut. Yang pertama itu ada bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa yang mana dapat mengancam atau mengganggu kehidupan manusia. Bencana dapat terjadi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor non-alam atau manusia. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga memberikan dampak pada psikologis. Yang kedua itu ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya dalam mengurangi resiko bencana, sehingga dapat memperkecil jumlah korban dan kerugian, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Untuk di Indonesia sendiri, bencana yang sering terjadi di daerah pesisir dan laut itu adalah erosi pantai, yang mana erosi pantai merupakan suatu proses pengikisan tanah di daerah pesisir pantai, dan biasa terjadi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam itu sendiri biasa terjadi disebabkan oleh sedimentasi, kemudian gelombang, dan pasang surut, arus. Dan untuk yang faktor non-alam itu biasa terjadi akibat aktivitas manusia berupa pembangunan pelabuhan, reklamasi pantai, industri, dan juga penambangan pasir. Dalam mitigasi bencana, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu membuat peta wilayah rawan bencana, dan yang kedua itu memasang rambu peringatan bahaya. Kemudian yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusufa Ramadana dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi maupun bencana itu tersendiri. Bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat atau merugikan baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan mitigasi ialah upaya dalam pencegahan atau mengurangi risiko bencana. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bencana yang berada di Indonesia, yaitu salah satunya bencana pemanasan perairan laut. Pemanasan air laut merupakan suatu kondisi di mana laut menyerap sebagian emisi gas rumah kaca, yang dimana hal tersebut menyebabkan naiknya suhu permukaan air laut. Adapun dampak dari pemanasan perairan yaitu berkurangnya hasil tangkapan ikan. Ketika ikan yang biasanya hidup di 29-31 derajat memiliki gangguan karena ada kenaikan suhu permukaan, ikan-ikan tersebut akan bermigrasi ke perairan yang lebih hangat. Dengan itu, di saat hasil tangkapan berkurang akan menjadikan hasil tangkapan mengalami kenaikan harga. Nah, salah satu upaya cara pencegahan pemanasan perairan ialah dengan menurunkan emisi gas karbon rumah kaca. Salah satunya menghemat energi listrik, terus melakukan reboisasi, atau memperluas area tumbuhan hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatina dengan NIM 21 Prodi Ilmu Kelautan 2021 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Mata kuliah Mitigasi Bencana dan Pesisir. Mitigasi adalah rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Sedangkan bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang dapat merusak lingkungan baik memakan korban jiwa. Bencana itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor non-alam. Yang non-alam ini yang disebabkan oleh manusia yang memakan banyak korban serta kerusakan lingkungan. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu bencana yang terjadi di pesisir pantai adalah kenaikan paras muka air laut. Itu terjadinya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global, dan yang menyebabkan pemanasan global di mana terjadinya lapisan di kutub es mencair, dan faktor lainnya adalah perubahan iklim. Dampak dari kenaikan muka air laut adalah ada 3. Yang pertama dampak fisik, yang kedua dampak lingkungan, yang ketiga dampak sosial. Dampak fisik ini itu mengakibatkan banjir, gelombang laut tinggi, erosi pantai. Dampak lingkungannya itu evaporasi kolam garam dan hilangnya habitat pesisir. Dan dampak sosionya adalah perubahan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan korban manusia dan harta benda yang terjadi apabila pasang. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi itu membangun konstruksi penahanan gelombang laut. Yang kedua, melakukan perbaikan konstruksi penguatan terhadap abrasi. Yang ketiga, melakukan pembangunan konstruksi yang lebih aman dari genangan air laut. Sedangkan mitigasinya adalah meminimalkan emisi karbon, membangun pemukiman penduduk dengan sistem rumah rusun, menyelenggarakan ruang terbuka hijau di kota maupun di pesisir pantai seperti penanaman mangrove. Bencana alam tidak dapat dihentikan manusia, namun hanya dapat menghindar atau mengurangi dampak yang timbul dengan cara persiapan dini. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Faiza Ningrum. Saya mahasiswa dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Muhammad Warman. Video ini merupakan video pemenuhan tugas dari mata kuliah Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut. Dosen pengampu Ibu Nur Fadila Eskel MSI. Nah, video ini terkait dengan bentuk-bentuk deteksi dari mitigasi bencana pesisir dan laut,
khususnya tsunami yang menjadi tema saya hari ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara memitigasi dari bencana tsunami, kita harus tahu apa itu mitigasi dan apa itu tsunami. Mitigasi sendiri memiliki pengertian adalah pengurangan resiko atau upaya pengurangan resiko dari bencana, dan khususnya adalah tsunami. Tsunami sendiri memiliki pengertian gelombang besar dari arah laut menuju pantai. Nah, di mana tsunami ini bisa mengakibatkan kerugian bagi penduduk-penduduk yang ada di sekitar pesisir. Nah, tsunami itu terjadi akibat adanya patahan dari lempeng bumi yang ada di bawah laut. Bisa juga terjadi karena letusan gunung Merapi yang ada di bawah laut. Bisa juga dari pusaran air yang besar yang terjadi di bawah laut. Oke, setelah kita tahu apa itu mitigasi, apa itu tsunami, berarti kita sudah bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu cara memitigasi atau cara upaya meminimalisir dari resiko bencana dari tsunami. Nah, yang perlu kita tahu dari memitigasi bencana tsunami adalah kita harus punya pemetaan dari wilayah-wilayah yang rawan akan bencana tsunami seperti pesisir. Nah, kita harus memiliki peta, misalnya lokasi A, lokasi B, dan lokasi C merupakan area yang rawan bencana dengan skala yang memenuhi. Nah, di situ kita jadi tahu, berarti pada saat kita tidak boleh melakukan pemukiman di dekat daerah-daerah tersebut. Kemudian kita melakukan pembukaan area terbuka hijau yang ada di daerah pesisir. Kemudian yang paling penting adalah membuat jalur evakuasi pada saat bencana, yang dimana pada saat bencana kita memiliki lokasi sementara untuk evakuasi para korban dari bencana tsunami tersebut. Kemudian yang terakhir adalah edukasi dini mengenai bencana tsunami, bagaimana mitigasinya, apa saja yang perlu kita lakukan pada saat terjadinya tsunami, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 8, Prodi Ilmu Kelautan, mata kuliah mitigasi bencana pesisir dan laut. Jadi mitigasi adalah cara untuk mengatasi, mengurangi, mencegah dan menurunkan dampak bencana. Jadi mitigasi ini adalah tahap awal penanggulangan bencana alam dan hal ini dilakukan sebelum bencana terjadi. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam. Salah satu contoh cara memitigasi adalah dengan pembangunan infrastruktur di lokasi terjadinya bencana atau juga di daerah pesisir, yaitu membangun tembok penghalang ombak seperti yang pernah terjadi di Jepang, yaitu tsunami. Dan dari yang pernah saya tonton videonya bisa dilihat bahwa di pesisir pentingnya dibuat tembok yang besar yang panjang sebagai penghalang masuknya air. Dan juga di laut banyak ditumbuhkan karang untuk memecah ombak sebelum air mulai naik dan menembus tembok. Jadi banyak waktu yang tersedia bagi para penduduk untuk menyiapkan diri agar siap menghadapi bencana tsunami tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarfillah Zibirul Niri dengan NIM 2106056 dari Ilmu Kelautan 2021 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulla Warman. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Jadi, mitigasi bencana sendiri adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi bencana itu berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun
harta. Jadi mitigasi itu adalah serangkaian upaya gitu kan untuk mengurangi risiko bencana yang akan terjadi gitu. Jadi kita memitigasi bencana itu, mengurangi risikonya. Nah, sebelum melakukan mitigasi itu ada langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut. Jadi sebelum kita melakukan upaya mitigasi, kita harus benar-benar mengkaji seberapa urgent dan seberapa apa ya langkah yang harus kita lakukan untuk memitigasi risiko bencana di daerah tersebut. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari program studi ilmu kelautan dengan NIM 2106056010. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu mitigasi. Mitigasi bencana adalah upaya dalam mengurangi resiko bencana yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Bencana sendiri memiliki tiga kelompok kategori, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Sedangkan bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam. Sementara itu, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Bencana alam sendiri masih bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bencana alam meteorologi dan bencana geologi. Bencana alam meteorologi adalah bencana yang berhubungan dengan iklim, umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Sedangkan bencana geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Talib, mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan Angkatan 2021 dengan NIM 2106056011. Hari ini saya akan berbicara tentang mitigasi bencana pesisir laut. Pesisir laut adalah wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti tsunami, badai tropis, dan kenaikan permukaan air laut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Yang pertama, pemantauan dan peringatan dini sangatlah penting. Sistem peringatan dini yang handal dan terkini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi bencana yang akan datang. Dengan adanya peringatan dini, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan nyawa. Selanjutnya, ada perlindungan pesisir adalah langkah penting dalam mitigasi bencana. Membangun atau memperkuat infrastruktur seperti tanggul, pagar pantai, dan ekosistem pesisir yang sehat dapat membantu menahan gelombang tinggi dan meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh gelombang pasang. Terus, selain itu, ada edukasi dan kesadaran masyarakat juga sangat penting. Melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan simulasi bencana, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana pesisir laut. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu mengambil tindakan pencegahan dan tanggap darurat yang tepat saat terjadi bencana. Terus yang terakhir, ada penting untuk kita mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam mitigasi bencana pesisir laut. Melindungi ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan hutan bakau tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai benteng alami yang dapat meredam energi bencana. Jadi, dalam rangka mengurangi resiko bencana pesisir laut, kita perlu memprioritaskan pemantauan dan peringatan dini, perlindungan pesisir,
edukasi masyarakat, dan pendekatan berkelanjutan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meminimalkan kerugian dan melindungi masyarakat serta lingkungan kita dari bencana pesisir laut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Naufal Ismi dengan NIM 21060560012. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Di antaranya tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu, dan pengaturan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Pertimbangan dalam menyusun program mitigasi, contohnya bencana non-alam atau peristiwa akibat dari wabah, gagal teknologi, dan epidemik. Misalnya saja pada bencana wabah seperti pandemi COVID-19 kemarin, mitigasi bencana yang dilakukan seperti menghimbau masyarakat agar mengurangi interaksi di luar rumah. Pemerintah dan dinas kesehatan mencari pakar untuk penyakit tersebut seperti vaksin agar kekebalan tubuh masyarakat meningkat. Dan untuk bencana alam dari alam itu sendiri seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsanda dengan NIM 21060560014, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi? Mitigasi adalah upaya untuk mempunyai sejumlah tujuan untuk mengetahui resiko, penyadaran tentang resiko bencana, perencanaan, penanggulangan. Dan bisa dikatakan juga mitigasi bencana adalah segala upaya yang dimulai dari pencegahan sebelum suatu bencana yang terjadi sampai dengan penanggulangan usai suatu bencana itu terjadi. Adapun tujuan dari mitigasi itu sendiri yaitu untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana, khususnya penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam itu. Untuk kali ini materi yang saya ambil tentang mitigasi itu adalah gelombang pasang air laut. Gelombang laut merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan periode dan panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang air laut yang melebihi batas normal dapat menimbulkan bahaya, baik di laut ataupun di darat, terutama di daerah pinggir pantai. Gelombang pasang umumnya terjadi karena adanya angin kencang atau topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan dari gelombang pasang ini sekitar 10 sampai 100 km per jam. Penyebab terjadinya gelombang pasang itu tuh ada 4. Yang pertama itu gravitasi bulan atau matahari, yang kedua angin kencang, ketiga terjadi badai di tengah laut dan menyebabkan terjadi gelombang pasang di pinggir pantai. Dan yang keempat, perubahan cuaca yang tiba-tiba gelap. Ancaman dari gelombang pasang ini biasa dirasakan oleh warga yang tinggal di daerah pesisir dan juga sangat berbahaya bagi kapal yang sedang berlayar. Adapun dampak dirasakannya itu oleh warga adalah abrasi pantai. Tips pencegahan bencana pada gelombang pantai. Yang pertama, tetap tenang jika gelombang pasang di tengah laut atau di pinggir pantai. Kedua, peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap gelombang pasang. Yang ketiga, membangun tembok penahan air pasang pada garis pantai yang beresiko. Dan yang terakhir, memasang early warning system atau sistem peringatan dini. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dewi Nurul Latifah. NIM aku 15. Aku dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawaraman angkatan 2021. Di sini aku akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang amat sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi. Mitigasi bencana sendiri itu dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural, yang dimana untuk secara struktural itu dilakukan dengan upaya teknis baik secara alami atau buatan. Salah satunya adalah penanaman mangrove. Sedangkan mitigasi secara non struktural adalah upaya non teknis yang mengangkut penyesuaian dan peraturan tentang kegiatan agar sejalan. Contohnya adalah pembuatan sarana dan prasarana pengendalian. Yang dimaksud dengan bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam yang berdampak merugikan harta benda, psikologis, dan kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya saya mengambil bencana alam yang terjadi di daerah pesisir dan laut adalah pasang surut air laut maksimum. Yang dimana pasang surut air maksimum ini adalah ketika posisi bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Adapun dampak-dampak dari pasang surut air laut maksimum ini salah satunya adalah terjadinya genangan air yang meluap ke daratan yang mengakibatkan banjir rob. Untuk yang kedua, dapat terjadi gelombang yang sangat besar yang dapat berakibatkan tsunami. Adapun cara memitigasi pasang surut air laut maksimum ini, yang pertama memberitahu kepada masyarakat tentang peringatan dini. Terus yang kedua, membuat infrastruktur berupa pemecah ombak di daerah pesisir laut. Terus yang ketiga, jangan panik dan tetap tenang. Mungkin cukup penjelasan secara ringkas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binar Ismawati dengan NIM 16 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawaraman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang mitigasi bencana. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu dong apa itu mitigasi. Nah, mitigasi adalah suatu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap bencana agar tidak menimbulkan risiko yang besar. Selanjutnya, apa itu bencana? Nah, bencana sendiri adalah suatu rangkaian peristiwa yang dapat mengganggu atau merugikan masyarakat baik secara fisik maupun finansial. Di sini ada beberapa contoh bencana alam yang terjadi di daerah pesisir. Misalnya saja seperti erosi pantai, gempa bumi, tsunami, angin topan, terus dan masih banyak lagi lainnya. Di sini saya mengambil tsunami dan akan menjelaskan tentang bencana alam tsunami. Nah, lanjut, apa sih itu tsunami? Tsunami sendiri adalah suatu gelombang besar yang terjadi di laut akibat adanya gangguan di dasar perairan laut. Penyebab terjadi tsunami pun beragam, mulai dari gempa bumi di dasar laut, erupsi vulkanik, dan keretakan lempeng bumi yang mengakibatkan gelombang besar yang bersifat kontinu. Nah, karena bencana alam tersebut dapat menyebabkan genangan, kontaminasi air asin di lahan pertanian, tanah, dan juga air bersih. Selain itu, tsunami juga dapat membuat kerugian lain seperti rusaknya bangunan infrastruktur, dan juga lebih parah lagi dapat memakan korban jiwa. Karena hal itu, maka kita harus melakukan pencegahan terhadap bencana tsunami. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, misalnya seperti membangun pemecah gelombang, terus menanam mangrove, lamun, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu, kita juga bisa pindah ke tempat yang lebih tinggi. Terus tetap waspada jika sudah muncul tanda-tanda bencana alam tersebut. Hai guys, perkenalkan nama saya Lilo Marviana dengan NIM 2106056056018. Apa sih mitigasi itu? Mitigasi
adalah sebuah upaya untuk meminimalisir bencana melalui pembangunan fisik maupun pengadaan dan peningkatan kemampuan. Tujuannya adalah untuk memitigasi dan mengurangi laju perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan, ekosistem, dan masyarakat. Contoh dari mitigasi, pengadaan bangunan pemecah ombak, kemudian pengurangan emisi karbon, mereboisasi hutan mangrove dan padang lamun, pengolahan limbah, serta kerjasama internasional, contohnya melakukan kolaborasi antar negara untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk penyebarluasan teknologi dan sumber daya ke negara-negara berkembang, serta peningkatan akses ke pendanaan dan bantuan teknis. Jadi, itu adalah pengertian dari mitigasi dan contohnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gedi Prastio dengan NIM 2106056019 Prodi Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Nah, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Entah itu bencana alam maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia. Nah, upaya dari mengurangi risiko bencana yang diharapkan dapat mengurangi dampak sebelum ataupun sesudah terjadinya bencana. Nah, kejadian bencana atau darurat dapat muncul sewaktu-waktu apabila berbagai daerah di Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana. Besar kecilnya bencana tentu sulit diprediksi. Ketika bencana terjadi, masyarakat hanya memiliki waktu yang singkat untuk mengevakuasi diri. Cara terbaik untuk mengurangi risiko korban dan kerugian adalah mempersiapkan diri dengan memiliki rencana manajemen darurat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu, penting untuk membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan kondisi darurat, termasuk mitigasi bencana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mitigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana maupun kerugian dari suatu bencana, baik akibatnya bencana alam maupun bencana sosial yang disebabkan oleh manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijrah Fadila Zahra Putri Peredi dengan NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mitigasi. Kita tahu bahwa Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki tingkat curah hujan dan suhu udara yang tinggi, sehingga menimbulkan ancaman yang merugikan seperti bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang disebabkan oleh volume air sungai, curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Contohnya seperti peristiwa banjir di Kalimantan Selatan, gempa Mamuju dan Majene, serta meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Adapun jenis-jenis bencana dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam yang disebabkan oleh peristiwa non-alam seperti wabah penyakit COVID-19. Yang ketiga, bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial. Ada cara untuk memperkecil dampak dari bencana, yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Tujuan dari aksi mitigasi tersebut adalah untuk meminimalisir resiko korban jiwa, meminimalisir kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Siklus bencana terbagi menjadi tiga, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Saat prabencana sebaiknya melakukan penyuluhan atau sosialisasi waspada bencana agar meningkatkan kesadaran masyarakat atau melakukan penjagaan dengan menanam pohon untuk menambah resapan air. Saat bencana, lakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta pemulihan sarana dan prasarana. Lalu, pasca bencana, lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mitigasi bencana di wilayah pesisir terbagi menjadi dua, yaitu struktural dan non-struktural. Secara struktural yaitu dengan melakukan upaya teknis baik secara alami maupun buatan, seperti penanaman mangrove untuk mitigasi tsunami.
dan pembangunan tanggul-tanggul, pintu-pintu air pengendali banjir, dan membangun rumah pompa air guna mengantisipasi banjir. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya non-teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sesuai dengan upaya mitigasi struktural. Mitigasi secara non-struktural antara lain dengan membuat kebijakan tentang eksplorasi dan kegiatan perekonomian masyarakat kawasan pesisir dan penyuluhan sosialisasi mitigasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Radifa dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan contoh mitigasi terhadap bencana banjir yang sering terjadi di Samarinda. Yang pertama, mitigasi yang harus dilakukan yaitu memberitahu warga tentang tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, hendaknya ada kegiatan membersihkan selokan di setiap minggu atau bulannya yang dilakukan oleh seluruh warga dalam membersihkan selokan. Kemudian yang ketiga, membangun atau memperbanyak saluran air yang langsung menuju ke sungai. Kemudian yang terakhir, meninggikan jalanan yang sering mengalami bencana kebanjiran. Berikut contoh mitigasi yang dapat saya berikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ramadhani. Saya berkuliah di Universitas Mula Warman dengan prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 2106056022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mitigasi. Mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan bentuk pengurangan kerugian yang lebih besar akibat bencana yang sulit dideteksi kemunculannya secara tepat. Selain itu, mitigasi bencana juga dilakukan untuk menghindari maupun mencegah keberadaan bencana. Ada 4 faktor yang menyebabkan risiko bencana. Yang pertama, manusia tidak dapat memahami suatu risiko menjadi bahaya. Terus yang kedua, keterkaitan kerentanan alam dengan pemanasan global. Ketiga, ketidakberdayaan manusia dalam menyikapi alam. Dan keempat, itu ketidaksediaan atau masih kurangnya sistem peringatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Umar dengan NIM 2106056023. Program studi Ilmu Kelautan. Berdirinya saya di sini untuk menyelesaikan tugas dari Bu Nur Fadila, Eskel MSI. Menurut saya, mitigasi adalah mengurangi, mencegah, dan menghindari kejadian yang terjadi di alam maupun yang disebabkan oleh manusia. Seperti contoh yang kami lakukan pas praktikum pengabdian masyarakat di Pantai Tanah Merah Samboja. Itu kami membuat 3 tong sampah, yaitu tong sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, hal itu termasuk mitigasi karena dengan adanya 3 tong sampah itu kami dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah yang dapat menyebabkan sarang kuman, bakteri. Selain itu juga hal itu termasuk mitigasi karena dengan adanya 3 tong sampah itu dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah yang dapat menyebabkan sarang kuman serta bakteri. Selain itu juga agar memudahkan proses manajemen sampah itu sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Maksum Syarif dengan NIM 24 dari program studi ilmu kelautan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih yang saya ketahui tentang mitigasi bencana. Baik, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Dan tentang mitigasi bencana ini diatur pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan adapun beberapa manfaat dari mitigasi bencana yaitu meminimalisir resiko bencana sebagai pedoman pemerintah dalam pembangunan dan perencanaan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu pemahaman yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fadriani dari program studi ilmu kelautan angkatan 21 dengan NIM 27. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mitigasi dan bagaimana cara memitigasi abrasi pantai. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi, mitigasi bencana adalah bentuk kegiatan untuk menurunkan resiko dan dampak dari suatu bencana, baik itu melalui proses pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan serta menganalisis kejadian dalam menghadapi ancaman yang terjadi ke depannya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk memitigasi abrasi pantai? Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu abrasi. Abrasi adalah pengikisan tanah di daerah pantai oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Pengikisan ini tuh terjadi karena faktor alam yaitu pasang surut, arus, dan juga angin di atas lautan. Sedangkan untuk faktor manusianya sendiri yaitu dengan mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam seperti ikan, merusak terumbu karang, penebangan pohon bakau untuk dijadikan tambak, dan juga penambangan pasir ilegal. Jadi jika terus-terusan terjadi abrasi di sekitar pantai, maka di daerah sekitar pantai dan daerah pemukiman warga pun akan terjadi banjir. Lalu bagaimana sih cara kita untuk memitigasi abrasi pantai? Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, cara memitigasi abrasi pantai yang pertama adalah dengan menanam pohon bakau. Karena akar dari pohon bakau sendiri itu dapat menahan gelombang serta arus laut, sehingga tidak terjadi pengikisan di daerah bebatuan dan tanah pada garis pantai. Yang kedua itu memelihara terumbu karang. Karena fungsi dari terumbu karang sendiri adalah mereduksi arus serta pemecah gelombang. Dengan adanya konservasi terumbu karang dapat meminimalisir terjadinya abrasi pantai. Yang ketiga adalah melarang penambangan pasir. Karena pasir yang memadai di pantai dapat menjadi tombak bagi gelombang untuk tidak memasuki garis pantai sehingga tidak terjadi pengikisan pantai. Sekian penyampaian video mitigasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzim Alikles dengan NIM 2106056032 program studi ilmu kelautan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Langsung saja mungkin ke intinya. Mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tujuan dari mitigasi bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6. Ada dua cara mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis, contohnya membangun rumah pompa air. Kemudian mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis, contohnya sosialisasi mitigasi bencana menggunakan media sosial YouTube, Instagram, dan Twitter. Langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana secara umum? Penanganan bencana terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan pra-bencana terdiri dari dua kegiatan. Pertama, perencanaan mitigasi, kedua kesiapsiagaan, persiapan, dan mitigasi yang merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak
bencana. Contohnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi waspada banjir melalui animasi kebencanaan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Kemudian, kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Contohnya, siap siaga menghadapi gunung erupsi. Misalnya mengetahui dan mengenali tanda peringatan di wilayah sekitar, mengetahui jalur evakuasi, dan menghafalkan tanda petunjuk arah jalur evakuasi untuk menuju ke zona yang aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga, menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana. Saya sebagai masyarakat mengharapkan penerapan rencana bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan memahami mitigasi bencana, semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri dan tetap selalu waspada dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya William Christopher Sinaga dengan NIM 2106056038 dari Prodi Ilmu Kelautan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memitigasi suatu bencana. Saya akan mengambil 3 poin yang menurut saya penting. Yang pertama adalah pengertian dari mitigasi sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dapat kita lakukan saat terjadi bencana nantinya. Yang terakhir adalah dampak dari kita memitigasi suatu bencana. Langsung saja pada poin pertama, pengertian mitigasi. Mitigasi itu merupakan suatu upaya ataupun tindakan yang dapat kita lakukan sebelum terjadinya bencana nantinya, baik itu bencana yang karena faktor alam maupun karena ulah manusia itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi bencana nantinya. Upaya yang pertama adalah kita dapat mengikuti pelatihan penanggulangan bencana. Di situ kita lebih memahami dan dapat memahami bagaimana sih cara yang baik dan benar saat menanggulangi bencana. Yang kedua adalah kita tidak boleh panik saat terjadinya bencana nantinya. Karena kalau kita sudah panik, semua rencana, kesiapan dan persiapan kita akan terganggu untuk selanjutnya. Yang ketiga adalah kita dapat memajukan teknologi dan sistem peringatan dini secara efektif terhadap masyarakat. Di mana di situ kita dapat memperingatkan kepada masyarakat sebelum bencana itu terjadi, bahwa ada ancaman yang akan datang di kemudian harinya. Baik, yang terakhir adalah dampak yang kita dapatkan setelah kita melakukan mitigasi bencana tersebut. Yang pertama, kita menjadi lebih siap, lebih sigap untuk menghadapi bencana yang akan datang. Kita juga memiliki kesadaran bahwa bencana itu sangat berbahaya dan kita saling bersama untuk menghadapi bencana nantinya. Kita juga dapat memahami bagaimana sih cara kita menanggulangi bencana. Juga kita dapat meminimalisir ataupun mentiadakan korban saat bencana itu akan terjadi di kemudian harinya. Juga kita dapat mengurangi kerugian dan kerusakan baik itu dari infrastruktur bangunan, jalanan, dan yang lainnya. Juga kerugian yang kita alami dari segi sektor perekonomian, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun pemaparan yang salah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Triuda dengan NIM 2106056039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, sehingga beresiko menjadi gempa, tsunami, hingga gunung meletus. Bencana juga dapat terjadi karena ulah manusia yang dapat merusak alam.
Adapun tujuan dari mitigasi bencana adalah meminimalisir risiko bencana. Yang kedua ada sebagai pedoman pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Jomat Gare dengan NIM 40 akan menjelaskan tentang mitigasi. Mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bencana yang umumnya terjadi di wilayah pesisir Indonesia antara lain erosi pantai, tsunami, banjir, gempa bumi, angin topan atau badai, kenaikan paras muka air laut, kekeringan, dan longsor. Belajar dari pengalaman menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, pemerintah Indonesia harus menyadari akan pentingnya mempunyai sistem penanggulangan bencana yang tepat untuk mengantisipasi setiap kejadian bencana. Mitigasi terbagi menjadi dua, yaitu secara struktural dan non-struktural. Pada prinsipnya, tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk pengelolaan dan perlindungan pantai dari abrasi atau erosi adalah dengan pencegahan dengan melakukan pengaturan penggunaan lahan serta bangunan di daerah pantai, terutama yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi keseimbangan transport sedimen dan perlindungan pantai, yang dilakukan dengan cara membuat bangunan non-struktural seperti kawasan sabuk hijau pantai atau bangunan struktural yang didesain untuk tujuan sebagai perkuatan pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Muhammad Farurozi dengan NIM 210605642 dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana pesisir dan laut. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti dari mitigasi bencana itu sendiri. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selain itu, mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun korban harta. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam menghadapi risiko bencana, sebuah daerah harus mengetahui bahaya yang akan terjadi di daerah tersebut, kerentanan korban jiwa dan kerugian yang akan ditimbulkan apabila bencana tersebut terjadi, dan kapasitas suatu wilayah berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya. Setelah mengetahui definisi dari mitigasi itu sendiri, kali ini kita juga harus tahu apa fungsi dari mitigasi bencana itu sendiri. Fungsi dari mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat akibat adanya bencana alam maupun non-alam. Selain daripada itu, tujuan dari mitigasi bencana adalah mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi, termasuk kerugian infrastruktur yang mungkin akan ditinggalkan akibat bencana tersebut ketika terjadi bencana di daerahnya. Tujuan lain dari mitigasi bencana yang berdampak langsung ke masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana, supaya masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman karena sebelum terjadi bencana sudah diberi pemahaman langkah-langkah utama apabila terjadi bencana di daerahnya. Setelah mengetahui arti atau definisi dari mitigasi bencana dan fungsi serta tujuan dari mitigasi bencana, selanjutnya kita juga harus tahu bencana apa yang akan terjadi pada wilayah pesisir dan laut dan bagaimana cara kita memitigasi bencana tersebut saat bencana tersebut terjadi dan secara berkelanjutan. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepulauan yang hampir seluruh bagian di Indonesia-nya itu adalah 2/3-nya lautan. Dari kondisi geografis Indonesia tersebut sehingga banyak terjadi bencana-bencana alam di sekitar wilayah pesisir dan laut seperti banjir, tsunami, dan juga sea level rise. Bencana tsunami di Indonesia
sudah sering terjadi pada tahun-tahun kebelakangan karena kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi aktif maupun akibat adanya gempa bertekanan tinggi yang membuat pecahan lempeng di bawah laut yang akibatnya akan membuat gelombang tsunami yang menuju ke arah daratan. Secara singkat, tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut seperti terjadinya gempa bumi, erupsi vulkanik, atau oleh longsoran. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bencana tsunami dan dampak yang diakibatkan apabila terjadi bencana tsunami tersebut, kita juga harus tahu bagaimana memitigasi bencana tsunami tersebut supaya tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak dan kerugian material yang banyak. Dalam melakukan mitigasi bencana dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pra-bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Oke, yang pertama pra-bencana saat tsunami. Yang harus dilakukan ketika pra-bencana adalah membuat atau membangun sistem peringatan dini tsunami yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang supaya apabila akan terjadi bencana tsunami, masyarakat siap sedia mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung dari bencana tsunami. Selanjutnya, yang kedua itu meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai, tentang tsunami dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, bagaimana cara-cara menyelamatkan diri terhadap bahaya tsunami. Yang kedua yaitu saat bencana. Saat bencana tsunami mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara supaya tidak banyak korban jiwa yang ditimbulkan akibat bencana tsunami tersebut. Hal-hal yang harus kita lakukan apabila terjadi bencana tsunami adalah yang pertama, pada biasanya di Indonesia karena memiliki kepulauan yang memiliki banyak gunung merapi yang aktif, biasanya sebelum terjadi tsunami didahului dengan gempa bumi yang besar dan menyurutnya air laut. Yang kedua, saat terjadi tsunami, terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber terjadinya tsunami dengan waktu datangnya tsunami di pantai. Yang ketiga, gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang kuat. Yang keempat, tsunami itu biasanya datang dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi besar di bawah laut. Yang terakhir, melaporkan secepat-cepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya bencana tsunami kepada petugas yang berwenang maupun instansi terkait. Mitigasi bencana yang ketiga yaitu setelah bencana. Setelah bencana tsunami berlangsung, pastinya banyak korban jiwa maupun masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Yang seharusnya dilakukan adalah membangun tempat evakuasi atau shelter di sekitaran daerah pemukiman yang menjadi titik aman untuk masyarakat berkumpul. Membangun tembok menahan tsunami dan penanaman mangrove yang pada garis pantai yang berisiko tsunami. Ya, mungkin sampai di sini aja penjelasan mitigasi bencana pesisir laut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam penyebutan. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih sudah menyimak pembahasan mitigasi bencana dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Saputra. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 21060560443 Universitas Mula Warman. Saya akan menjelaskan apa itu mitigasi. Mitigasi adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Bencana sendiri memiliki 3 kelompok kategori, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Langkah-langkah bencana. Bencana mengingat merupakan resiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana. Saya mempunyai 3 tahapan penanganan bencana. Yang pertama, mitigasi adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contohnya, membuat peta wilayah rawan, pembuatan pembangunan tahap tahan gempa. Yang kedua, mitigasi adalah perencanaan pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko. Ketiga, mitigasi adalah respon yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahapan ini berlangsung saat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban jiwa bencana
yang sesuai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaswiwan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ivan Paelu, mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2021 dengan NIM 210605644. Jadi menurut saya mitigasi bencana itu sendiri adalah cara dari perorangan individu maupun kelompok untuk mengurangi dampak dari suatu bencana itu sendiri. Baik itu secara pembangunan fisik seperti pembangunan suatu bangunan ataupun dengan cara penyaluran sosial serta beberapa pelatihan. Dan terkhusus di daerah tempat tinggal saya sendiri di Samarinda, saya rasa langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup terlihat jelas, seperti dengan cara pembangunan atau pembuatan tempat pengaliran air, pengerukan sungai, dan beberapa pemukiman warga di daerah sungai yang sudah ditertibkan. Namun memang tidak semua cara ini bersifat maksimal untuk mengurangi dampak dari bencana banjir sendiri yang paling sering terjadi di Samarinda. Namun beberapa tempat itu memang sudah tidak terlalu terkena banjir, tetapi di sisi lain masih banyak daerah lain yang ya bisa dibilang terkena banjir lebih besar daripada yang tidak terkena banjirnya. Mungkin sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dwi Rahmat Kurniawan, NIM 210605645. Oke, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang mitigasi. Jadi mitigasi itu apa sih? Mitigasi itu adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali resiko, penyadaran akan resiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang mitigasi bencana ini upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan setelah bencana itu terjadi. Mengingat bencana alam ini merupakan resiko yang tidak bisa dihindarkan, maka mitigasi ini adalah hal yang perlu kita ketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana tadi. Mitigasi itu adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Yang pertama itu tahapannya itu ada mitigasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada respon, dan yang keempat ada pemulihan. Mitigasi ini merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak dari bencana tersebut. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahapan cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Kemudian ada respon. Respon ini merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Kemudian yang terakhir ada pemulihan. Pemulihan ini merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat seperti semula. Jadi ini dilakukan setelah terjadi sebuah bencana, kemudian dilakukan pemulihan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di video ini, kurang lebihnya terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinda Hatati Kebing dengan NIM 210605646 dari program studi Ilmu Kelautan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang mitigasi. Apa itu mitigasi? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Bencana itu sendiri memiliki 3 kelompok kategori. Yang pertama, yaitu bencana alam. Yang kedua, bencana non-alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Yang ketiga, yaitu bencana sosial. Langkah-langkah dalam mitigasi penanganan bencana, yaitu yang pertama, membuat penanggulangan bencana. Contoh kegiatan dalam penanggulangan bencana, yaitu membuat peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana. Yang ketiga, respon terhadap bencana. Respon terhadap bencana yaitu upaya pertolongan terhadap korban bencana dan antisipasi kerusakan akibat bencana. Yang keempat, yaitu pemulihan. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait mitigasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakar Lagi Faris dengan NIM 2106056049 dari Prodi Ilmu Kelautan. Akan menjelaskan apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana ulah manusia dalam suatu negara atau masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana ulah manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam, contohnya seperti tsunami dan gempa bumi. Kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, contohnya seperti kecelakaan transportasi. Kemudian bencana sosial atau bencana ulah manusia adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa oleh manusia, contohnya seperti tawuran antar kelompok. Adapun strategi dari mitigasi bencana itu ada pemetaan, penyebaran informasi, dan peringatan dini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan tentang mitigasi bencana. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.